Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada hari ini. Apa kabar para siswa? Semoga tetap sehat walafiat, tetap semangat dalam belajar untuk mendapatkan ilmu. Diingatkan selalu melaksanakan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, jaga jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Amin. Baiklah, kita mulai dengan bab 2 listrik statis. Gaya listrik pada muatan yang segaris. Tujuan pembelajaran ini adalah selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian muatan listrik, menentukan besar resultan gaya listrik pada muatan-muatan yang segaris. Listrik statis adalah muatan listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Memberi muatan listrik statis. Suatu benda dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosoknya dengan benda lain. Mengapa demikian? Contoh, batang penggaris plastik atau sisir plastik yang digosok menggunakan kain atau rambut kering. Ketika didekatkan ke potong-potong kertas kecil, potong-potong kertas tersebut akan tertarik oleh batang plastik. Gejala ini dinamakan gejala aerostatik atau listrik statis. Sifat muatan listrik. Dua buah benda bermuatan listrik memiliki sifat. Satu, jika muatannya sama akan tolak-menolak. Ya, kita lihat muatannya di atas positif, kita dekatkan yang di tengah. Nah, ternyata muatan yang di tengah itu akan terdorong, artinya ditolak. Yang kedua, jika muatannya berbeda akan tarik-menarik. Nah, gambar yang merah kita dekatkan muatan negatif ke positif, ternyata muatan positif tertarik. Benda kolom. Charles Augustin de Coulomb adalah ahli fisika berkebangsaan Perancis. Menyatakan besar gaya listrik, tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar muatan listrik masing-masing. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Digambarkan dua muatan Q1, Q2 positif dengan positif, vektor gayanya saling menjauh. Gambar yang kedua ke bawahnya juga negatif-negatif tolak-menolak, gambar vektor gayanya saling menjauh. Gambar yang ketiga yang paling bawah positif dengan negatif, maka digambarkan vektor gayanya saling mendekat. Hukum Coulomb dirumuskan dengan rumus F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F gaya Coulomb, Q muatan listrik, R jarak antara dua muatan, K besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per Coulomb kuadrat. Gaya listrik pada muatan yang segaris. Gaya total yang bekerja pada sebuah muatan merupakan resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada muatan tersebut akibat interaksi dengan muatan-muatan yang ada di sekitarnya. Mari kita menghitung besar resultan gaya pada muatan Q2 terhadap muatan-muatan Q1 dan Q3. Kita gambarkan tiga muatan Q1, Q2, Q3. Lalu kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada Q2.
Antara Q1 dengan Q2 dulu bagaimana? Ini akan tolak menolak, digambarkan seperti ini ya. F21 ya, artinya gaya Q pada Q2 terhadap Q1. Lalu Q2 dengan Q3, maka yang terjadi tarik menarik, digambarkan menuju ya gitu. Nah, itu gambarnya ke kanan semua, diseimbangkan dengan F23. Nah, kita tentukan jaraknya Q1 ke Q2, jaraknya R21, Q2 Q3 jaraknya R23. Lalu F2-nya bagaimana? Kita tulis F2-nya, F2 sama dengan F21 ditambah F23. Kenapa? Ini plus. Karena semuanya ke kanan gayanya. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Ya, Q1, Q2-nya ganti negatif bagaimana? Itu gambar gaya-gayanya. Q1 dengan Q2 sama, tolak menolak akan menjauh ya gitu. Nah, itu gambarnya F21. Lalu F23, F2 Q2 dengan Q3 adalah tarik menarik ya. Pesannya ya, sama seperti di atas ya. Di mana F21 adalah K Q2 dikali Q1 per R21 kuadrat. F23 adalah besarnya K kali Q2 kali Q3 dibagi R23 kuadrat. Besar sel gaya Q2 terhadap muatan Q1 dan Q3. Sekarang Q2. Ya, masih sama seperti tadi. Kita muatannya diubah. Q3-nya ganti negatif. Bagaimana? Kita tentukan dulu gaya-gayanya antara Q1 dengan Q2. Itu saling tarik menarik. Lalu Q2 dengan Q3 akan tarik menarik juga. Nah, itu gambarnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Sehingga resultan gayanya F21 min ditambah F23. Nah, itu. Kenapa min? F21 karena ke kiri. Nah, sekarang gimana kalau di Q3? Ya, peresutan gaya pada muatan Q3 terhadap muatan Q1 dan Q2. Kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada Q3, yaitu antara Q1 dengan Q3 bagaimana? Akan tarik menarik, gayanya akan menuju Q1. Lalu Q2 dengan Q3, Q3-nya akan tertarik lagi menuju Q2, yaitu Q3, Q2 menuju Q2. Ya, semuanya ke kiri, maka resultan gayanya F3-nya adalah dikurangi semua. Min F31 dikurangi min F32. Nah, Q1 dengan Q3 akan tolak menolak. Gambarkan menjauh ya gitu. Lalu Q1 dengan Q3 akan tarik menarik ya gitu. Sehingga besar gayanya seperti yang sebelah kanan. F1 sama dengan min F13 ditambah F12. Lagi misalkan Q1 positif, Q1 negatif, Q2 positif, Q3 positif. Nah, itu digambarkan seperti pembahasannya, diketahui dulu. Diketahui apa? Yaitu Q1A, QB, QC. Nah, satu mikrokolom kita anggap QC ya gitu. Lalu diubah satuannya menjadi kolom. Lalu kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada QC. Nah, itu kita gambarkan 3 QA, QC, QB, QC-nya di tengah ya gitu. Nah, itu
RAC samaan RCB, karena di tengah-tengah maka sama, tinggal 6 cm dibagi 2, 3 cm, lalu dibuat satuan meter. C dengan A tolak menolak, maka menjauhi. Ya. Lalu C dengan B bagaimana? Kita lihat gambar gaya di C antara C dengan B, akan tarik menarik menuju lah gitu. Ya kan? FC, ya, gaya total atau restoran gaya di C, ya, di muatan C, ya gitu. Jawab FC sama dengan FCA ditambah FCB, karena ke kanan semua ya jumlah. Lalu kita tulis rumusnya. Kita tulis angka-angkanya, nah, gitu. Lalu kita yang bawah dulu kita kerjakan, yang kuadrat R kuadratnya. Akan didapat angka seperti ya di layar ya gitu. Lalu antara ini 9 ya, bisa kita coret, ini sama ya. Ini juga sama ya. Sehingga bisa habis ya. Lalu kita lihat FC-nya, maka ini 1 kali 6 ya, tambah 6. Lalu pangkatnya kita jumlahkan semua ya. Hasilnya ada 80 Newton. Terima kasih, semoga bermanfaat.